mata Anda, dari kacamata Aftek sendiri ini bagaimana Anda melihat perkembangan ekosistem fintech Indonesia pada saat ini, terutama dari sisi adopsi masyarakat dan juga kontribusinya terhadap inklusi keuangan? Ya, oke, baik. Terima kasih, Sarah. Jadi kalau misalnya kita melihat, saya ingin menyampaikan klarifikasi sedikit bahwa memang fintech itu kita terdiri dari 25 bisnis model yang berbeda ya, di mana mungkin pinjaman daring itu atau Pindar itu adalah salah satu bisnis model yang ada di dalam ekosistem fintech gitu loh. Tapi kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, ini fintech ini sangat membantu dalam mencapai finansial inklusi gitu loh ya, atau inklusi keuangan, di mana mungkin kalau misalnya kita lihat dari data-data yang ada gitu kan, dari faktor geografi, misalnya di Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang sangat challenging gitu loh in terms of secara geografi. Jadi sehingga fintech ini dengan infrastruktur yang ada itu bisa menjangkau sampai daerah-daerah yang memang terpelosok gitu ya, atau daerah yang tertinggal gitu. Providing atau dengan syarat di mana daerah tersebut sudah terjangkau sinyal handphone lah minimal gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situ, mungkin kita melihat bahwa dari data yang ada ini, konsentrasi utama itu memang masih di Pulau Jawa, gitu. Khususnya di Jakarta itu, kalau misalnya dari data survei anggota kita itu ada 70% pengguna fintech gitu kan. Dan ini fakta menarik, dan dominasi kelompok usianya ini adalah usia produktif 26 sampai 35 tahun. Sebesar 48% gitu kan. Nah, dari sisi pendapatan juga kalau misalnya kita lihat itu 33% itu berasal dari kelompok 5 sampai 10 juta rupiah gitu loh. Nah, sedangkan kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta itu hanya sebesar 19% daripada pengguna fintech itu, yang berdasarkan survei terhadap anggota yang kita lakukan gitu. Sehingga perlu ada intervensi literasi dan produk yang lebih sesuai, karena kalau misalnya kita lihat data ini memang literasinya itu terkonsentrasi di Jakarta dan di Pulau Jawa gitu loh. Dan dengan dominasi itu kelompok umur yang memang sekitar 26 sampai 35 tahun gitu. Dan menambahkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa 56,56% pelaku fintech itu telah mengembangkan produk yang menyasar ke segmen unbank. Nah, kenapa segmen unbank? Karena ini adalah cara bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan finansial inklusi gitu. Jadi target-target fintech itu adalah mereka 56% itu kira-kira kisaran 56% itu adalah mereka masyarakat itu yang tidak terjangkau oleh bank. Jadi makanya ditarget oleh fintech, dan ini menunjukkan kontribusi nyata fintech terhadap peningkatan akses layanan keuangan digital dan economic growth gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang bisa yang ingin ditarget oleh pemerintah mencapai 8% itu gitu. Jadi memang fintech itu balik lagi ya, mungkin lebih mudah untuk dijangkau, terutama mungkin untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah gitu, apalagi di daerah 3T yang tidak terjangkau begitu ya dengan unbank tadi ya. Betul. Nah, kalau misalnya balik lagi dengan statistik yang ada, kita dengan masyarakat populasi 280 juta dengan pengguna seluler telepon, signal telepon itu sudah mencapai 97% di daerah seluruh daerah negara ini gitu. Terus kemudian pengguna telepon juga tinggi, dan populasi juga didominasi oleh didominasi oleh usia yang cukup muda ya, dan digitally savvy. Jadi secara pasar ini cukup besar, dan potensinya itu cukup besar gitu loh, untuk di outreach terutama untuk di sektor teknologi ini gitu.
Oke, Pak Firly, ini di tengah pertumbuhan tersebut begitu ya, dan bagaimana fintech itu menjangkau masyarakat. Sepertinya investor itu tampaknya masih hati-hati begitu ya untuk menanamkan modalnya khususnya asing gitu ke Indonesia. Sebenarnya kalau dari kacamata Pak Firly sendiri, apa sih faktor-faktor utama yang menurut Anda itu membuat pendanaan ke sektor fintech itu sepertinya belum seagresif sebelumnya, Pak? Iya. Jadi memang sangat menyedihkan itu fakta yang ada sekarang. Jadi di Indonesia ini kita sedang mengalami winter tech, gitu, tech winter. Jadi di mana investasi-investasi di startup itu sangat menurun di Indonesia ini, dan kondisi startup itu juga mulai berkurang, gitu, yang ada. Jadi dan ini memang berbagai macam faktor yang mempengaruhi situasi ini. Salah satunya itu adalah bagaimana governance dan compliance ini kurang ditegakkan di sektor startup ini, gitu. Di mana kami dari Avtech ini juga menekankan kepada anggota-anggota kami itu untuk menegakkan governance dan compliance, dan kita memastikan anggota kami ini comply dan mencoba untuk memberikan suatu guidance agar para anggota kami ini menegakkan governance yang sesungguhnya, gitu. Jadi itu yang kita coba lakukan. Nah, cuman yang menarik ini kalau misalnya kita bicara investor, ini ada data menarik dari Deal Street Asia itu, nilai investasi untuk di startup itu di Asia Tenggara itu Indonesia itu menempati urutan kedua, Sarah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari seluruh negara di ASEAN ini, Singapura itu masih menjadi hub prioritas, hub yang teratas gitu loh, untuk investasi di startup. Jadi banyak deals yang terjadi itu di Singapura gitu. Indonesia itu tetap di nomor kedua dalam hal nilai transaksi yang ada gitu. Nah, tapi yang menyedihkan itu adalah bagaimana Indonesia itu masih di bawah Filipina dan sudah disalip oleh Filipina, di mana Filipina itu terjadi jumlah transaksi itu yang lebih besar daripada di Indonesia, gitu. Ini membuktikan bahwa appetite daripada investor itu sudah mulai berkurang terhadap Indonesia.